banyak penasaran dari masyarakat. Ya. Ini KPU itu sekarang apa sih agendanya gitu? Karena kan biasanya sibuk-sibuknya pas mulai-mulai itu ya tahapan dan sekarang kan masih cukup lama lah. Nah coba apa sih sekarang kan kesibukannya kan? Podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke podcast Radar Karawang. Kali ini bersama Kang Iksan Indra Putra. Beliau adalah komisioner KPU Karawang bidang program dan data. Apa kabar Kang? Sehat-sehat? Baik. Waduh, terima kasih udah datang ya ke Radar Karawang. Sambil udah diundang juga. Ya, siap. Ngobrol sore ya. Kang, ini banyak penasaran dari masyarakat. Ya. Ini KPU itu sekarang apa sih agendanya gitu? Karena kan biasanya sibuk-sibuknya pas mulai-mulai itu ya tahapan dan sekarang kan masih cukup lama lah. Nah coba apa sih sekarang kan kesibukannya Kang KPU? Ya. Pertama sejak Pilkada 2020 kan selesai tahapan itu di bulan Februari 2021. Ya. Nah dari 2021 Februari mulai di bulan Maret itu KPU kan udah nggak ada tahapan nih. Ya, udah nggak ada tahapan. Ya, aktivitas rutin perkantoran ya tetap ada. Itu pertama. Yang kedua selalu ada kajian dan evaluasi hasil pemilu. Apakah kemudian metodenya masih dipergunakan di pemilu berikutnya atau tidak. Yang ketiga ada program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini KPU berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya ada Capim, ada Parpol ya dari situ. Itu untuk memutakhirkan data pemilih pasca pilkada. Gunanya untuk mempersiapkan dan mempermudah rekan-rekan ad hoc di pemilu berikutnya. Kan tahapan pemutakhiran untuk yang biasa kita sebut itu sensus ya, sensus betul. Sensus itu kan coklit lah ya. Tahapan pencocokan dan penelitian itu tahapan cuma 30 hari kan. Oh 30 hari. Ya, di tahapan itu 30 hari oleh PPDP itu kan. Oh iya. Dari rumah ke rumah untuk meng-cross check. Oke. Iya. Kami merasa 30 hari itu ya karena itu sudah tahapan ya, tahapan sesuai undang-undang. Ya kami merasa belum maksimal. Maka dipersiapkanlah dari mulai sekarang. Oh iya. Jadi yang kan ini selalu berulang ya, yang meninggal masih ada. Ya betul, kan? Itu selalu jadi ramai itu biasanya yang begitu ya. Memang sepanjang orang tersebut atau keluarganya tidak melapor, nah itu pasti masih ada muncul, di data kependudukan. Dan kami juga tidak mau menghapus dengan tidak disertai oleh bukti. Gitu. Lalu kemudian kegiatan lainnya ya kami juga ada sering juga kegiatan-kegiatan tentang edukasi politik ya terhadap masyarakat. Gitu. Itu biasanya edukasi politik itu sasarannya apa? Siapa? Kami udah udah MOU dengan yang di Purwakarta apa ya? Kanwil ya? Iya, betul. Untuk sasarannya adalah pemilih pemula. Gitu. Jadi ada sosialisasi dan pendidikan politik tahapan pemilu. Nanti juga di tahapan pemilu juga ada sosialisasi. Betul. Ya, selebihnya aktivitas rutin biasa ya. Nah, ini kan selain orang yang meninggal, terus kemarin juga sempat jadi perbincangan itu disabilitas yang ODGJ. Nah, itu kan juga masuk pendataan kan ya ODGJ ini. Nah, itu dari mana datanya tuh dapat ODGJ seperti itu? Kalau kami gini ya, pemutakhiran data sebenarnya bukan disebut ODGJ sih. Sepanjang dia mempunyai KTP elektronik, sepanjang dia mempunyai KTP elektronik dan juga dapat rekomendasi dari
dari ahli ya, dari dokter ya, bahwa misalnya ini potensi sembuh lah misalkan. Ya kami berkewajiban untuk memasukkan namanya ke dalam daftar pemilih. Jadi tetap meskipun stigma masyarakat kurang baik ya, tapi selama dia mampu ya bisa nyoblos begitu. Betul. Nah ini kan perbedaannya mungkin hampir beberapa tahun lampau kan corona belum ada ya. Nah sekarang kan corona sudah mulai lagi naik nih di Karawang. Nah itu berpengaruh nggak sih untuk pendataan? Apakah terkendala gara-gara corona, pendataan sebelum tahapan ini terkendala atau bagaimana? Ya kalau pendataan sih kan tidak melibatkan, maksudnya petugasnya kan petugas dari KPU ya. Ya paling kendalanya yang biasanya tidak menggunakan atribut protokol kesehatan harus. Contoh saja di Pilkada 2020 kemarin, petugas pakai data pemilih seragam itu ya. Tiap dari rumah ke rumah menggunakan face shield, masker, sarung tangan, bawa hand sanitizer. Juga disarankan pada saat pencocokan penelitian itu cross check data tidak menggunakan alat tulis PPDP. Jadi alat tulis yang dia bawa punya pemilih di rumah. Ya, kan benar atau tidaknya. Dan juga ketika verifikasi calon perseorangan di TPS ya di wilayah-wilayah tertentu yang wilayah-wilayahnya zona merah itu menggunakan hazmat. Lumayan berarti hazmat itu kan gerah itu. Ya cuma di wilayah tertentu aja. Ya, misalkan kalau di satu blok itu memang diisolasi kan berpotensi zona merah misalkan zona hitam, itu petugas yang masuk ke wilayah itu harus menggunakan hazmat. Iya, saya pernah dengar cerita ada teman lah yang juga jadi petugas di tingkat kecamatan ya. Dia pakai baju hazmat, dikiranya ini tenaga kesehatan mau jemput orang. Akhirnya pas datang ke rumah orangnya nggak pada keluar. Dikiranya petugas kesehatan mau ngambil orang karena terkena corona, ternyata bukan. Ya paling kendalanya itu aja sih sebenarnya. Yang biasanya tidak menggunakan protokol kesehatan dia menggunakan sebagai. Kalau kendala-kendala lainnya saya rasa tidak. Kalau pemutakhiran kan berkaitan dengan operator dan berkas, lalu kemudian dihadapkan dengan aplikasi dan komputer. Nah ini kan Kang Ihsan ini pengolahan data ya. Ini kan menjadi salah satu poin penting bagi peserta ya, kontestan pemilu. Karena dari data itulah mereka bisa mengukur berapa banyak simpatisan atau orang yang bisa mereka raih sebagai pendulangan suara. Tahun kemarin 1,6 juta ya DPT ya. 1.643.490. Nah kemungkinan sekarang ada kenaikan dengan jumlah pemilih pemula yang dikatakan lebih meningkat ya, seperti itu. Belum terlihat? Belum terlihat sih ya, belum terlihat. Karena kan nanti kemungkinan ditetapkan DPT-nya di 2023. Oh, 2023. Baru. Kalau sekarang kita melihatnya berdasarkan yang kita tetapkan setiap bulannya. Setiap bulan kan ditetapkan nih daftar pemilih. Oh, setiap bulan tuh terus berlanjut seperti sekarang tuh. Oh gitu. Setiap bulan kan ya itu tadi yang program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, itu antara DPT yang kemarin memang ada perubahan walaupun tidak signifikan. Betul. Nah, itu kami lebih fokus saat ini bagaimana menyisir pemilih-pemilih yang memang sudah tidak lagi memenuhi syarat seperti meninggal lalu kemudian sudah pindah dari Karawang. Oh gitu. Pernah ada nggak sih Kang caleg, misalnya waktu kita bicara masa lalu, caleg yang protes tentang DPT dan sebagainya, itu ada nggak sih seperti itu? Mempersoalkan data gitu? Kalau mempersoalkan secara signifikan sih nggak ada. Misalkan kok ini tiba-tiba berkurang nih DPT wilayah saya, misalkan tadinya sudah mau dirancang untuk mengambil banyak suara, berkurang nih tiba-tiba gitu. Ya, saya rasa pada saat pemilu 2019 kemarin ya semua caleg memahami, karena kan tingkat kenaikan dan penurunan penduduk semuanya dinamis.
Oh iya, iya. Terus berkembang ya. Karawang kan kota industri di mana orang datang dan pergi bisa cepat begitu ya. Sekarang data yang meninggal banyak misalkan, terus data yang pindah keluar juga banyak. Apakah kemudian seimbang atau tidaknya? Seperti itu. Pemilih dari luar datang ke Karawang atau pindah ke Karawang. Nah, atau bisa dibilang pemilih baru lah. Pemilih baru atau pemilih pemuda. Iya. Kan banyak ya kemarin persoalan ya tadi kayak meninggal masih ada, terus belum terdata. Berarti kan untuk waktu 30 hari memang sangat sempit sebetulnya ya. Itu ada upaya nggak sih buat dari KPU daerah maupun pusat untuk merubah regulasi itu supaya tidak 30 hari penentuan itunya? Ya itu sudah tercantum dalam undang-undang. Iya 30 betul. hari. Ya, kalau mau lebih kan misalkan jadi 60 hari. Iya 60 hari. Harus direvisi undang-undangnya. Nah, ada nggak upaya dari KPU pusat informasi itu ke daerah begitu? Saat ini saya belum pernah. Karena dengan jumlah penduduk yang cukup banyak Karawang 30 hari memang harus disyaratkan dengan tahapan itu ya. Tiap bulan yang pleno seperti itu. Tiap bulan kami sisir. Kang, itu kan di KPU ya. Nah sekarang di luar KPU nih, kegiatan apa sehari-hari sih Kang? Apa bisnis apa gitu? Bisnis nggak ada sih. Nggak ada. Fokus ke KPU aja atau ada kegiatan lain? Fokus KPU aja. Ngurus keluarga gitu. Ya ngurus keluarga itu kan wajib. Iya benar. Soalnya KPU ini kan orang yang sangat penting dalam proses pemilu ya. Tapi tidak banyak orang tahu tentang latar belakang para komisioner ini, kecuali ya yang sudah sangat banyak kenal tentang aktivitas mereka di dunia aktivis. Karena rata-rata kan komisioner ini kan aktivis semua ya, dari berbagai latar belakang personalnya lah begitu. Nah itu dalam memadukan perbedaan latar belakang itu gimana sih di KPU? Kan ada rapat pleno, pasti kan ada perbedaan pandangan seperti itu. Ya. Di awal periode ya karena berbagai macam latar belakang, saya pikir hal yang wajar ya, hal yang wajar. Namun tidak juga harus berlarut. Kita tidak beradaptasi dengan beberapa karakter. Betul. Ya intinya saling memahami. Memahami ya, nah itu penting itu memahami. Kalau nggak paham berantem terus ya. Satu tim itu kan. Wajar ada yang keras, ada yang lembut, gitu kan. Saya diomong, gitu. Untungnya udah terbiasa ya, udah terbiasa seperti itulah. Itu hal yang wajar. Bagaimana kepiawaian kita aja mengatasi masalah itu. Ada perangkat baru, aplikasi baru gitu dalam pendataan dibanding beberapa tahun yang lalu. Karena kan mungkin sekarang dunia digital luar biasa cepat ya. Ada nggak dipakai nggak di KPU? Sebelum di era digital, pendataan di data pemilih sudah menggunakan aplikasi sejak pemilu 2014. 2014. Sampai sekarang. Terkoneksi ke kemana saja itu? Langsung terpusat servernya di KPU RI. Oh gitu. Jadi data hari ini sudah masuk ke sana gitu. Sistem informasi data pemilih. Aman nggak Kang? Insya Allah. Karena sempat ada ya isu namanya isu politik ya, berkembang di mana-mana. Banyak yang menduga ada pensiasatan perubahan suara dan sebagainya gitu, karena kan menggunakan perangkat internet begitu. Lalu ada hacker yang sebagainya. Itu benar nggak sih Kang? Ini dari KPU langsung nih. Ya saya rasa kalau perubahan suara ya itu nggak ada lah, karena kan yang ditetapkannya hasil rapat pleno secara manual. Oh manualnya ya, berarti tidak di komputerisasi itu tuh ya. Jadi kalau misalkan ada yang masih penasaran, dihitung dari awal aja gitu, lihat surat manualnya begitu. Pada saat pleno di KPU, ketika ada perselisihan perbedaan jumlah ya, kita buka kotaknya, dilihat suaranya. Dihitung dari awal itu. Dihitung dari awal surat suara itu jalan terakhir. Kan jalan pertamanya bisa melihat C planonya yang biasa dihitung menggunakan teli di KPPS. Nah, itu kan dibawa pada saat pleno di kabupaten. Itu kebayang kalau disuruh hitung suara ulang ya.
Berarti pas pleno itu semua komisioner ikut terlibat ya, meskipun mungkin bukan bagian akang sebagai programmer dan data gitu. Wajib. Semua ikut terlibat mengatasi persoalan yang dihadapi gitu. Setiap pleno walaupun bukan divisinya itu wajib terlibat, dan pada saat pleno di kabupaten ya semua komisioner memimpin sidang. Oh gitu ya. Jadi semua ikut ya. Meskipun itu bukan misalkan tugas saya udah selesai data nih, udah nggak ini tetap seperti tidur di rumah. Ya gitu. Jadi persoalan nanti gitu. Yang paling berat apa Kang kemarin? Selama akan ikut jadi komisioner itu yang paling berat saat pleno itu bagaimana ceritanya? Ada nggak? Apa yang paling berat? Karena KPU zaman akan itu kayaknya adem ayem. Konfliknya minim gitu ya. Saya mengikuti terus sepanjang kontestasi pemilu ini ya, kayaknya yang mulus-mulus tuh angkatan sekarang ya komisionernya. Ya. Benar sih kan? Setiap generasi pasti ada aja masalah. Gitu. Ya kalau dibilang mulus-mulus aja ya juga enggak. Gitu kan. Ini kan cuma manajemen bagaimana mengatasi masalahnya. Betul. Ada ini enggak? Kan sempat kasus banyak PPS yang meninggal ya. Dulu 2019 ya itu Karawang ada 12 orang. Itu benar nggak kata dugaan-dugaan ini nih apa rekayasa dan sebagainya itu apakah karena salahnya orang yang lemah terpilih atau bagaimana? Bisa begitu? Emang capek banget ya? Iya, faktor lelah ya itu bisa jadi ya. Karena dalam undang-undang itu klausulnya dihitung pada hari yang sama. Maksudnya apa itu? Dihitung penghitungan surat suara ya. Kan lelahnya bukan dalam pemungutan suaranya. Ya, pas penghitungan. Tapi penghitungannya. Betul. Selain lelah, tekanan dari sana sini. Iya, betul. Belum lagi stresnya, ya kan, belum lagi salah hitungnya. Salah hitung ulang lagi. Belum keluarga ya. Nah, itu kan kayaknya kurang manusiawi gitu. Dengan jumlah suara yang banyak. Apalagi nanti kan secara umum ya serentak ya, pileg, pilpres serentak kan, 1 hari itu harus selesai itu. Ya kalau di 2019 klausulnya penghitungan di hari yang sama pada saat pemungutan suara selesai. Itu kalau kurang fit itu bisa jatuh itu. Iya. 2024 nanti begitu juga. 2024 sedang diupayakan sih. Diupayakan untuk tidak satu hari. Mekanisme penghitungannya mungkin dirubah atau kemarin kan sudah ada simulasi pemungutan suara. Gitu. Itu gimana itu? Di Sumatera Utara dan juga di Bali. Ya kan secara nasional ada ya surat suaranya didesain ulang sedemikian rupa agar mudah cara penghitungannya. Apakah desainnya itu 1 lembar semua caleg plus capres atau bagaimana? Ya ada yang begitu, 1 lembar ada caleg, presiden, wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD dan juga kabupaten. Ada juga yang beberapa versi sih kita buat simulasi. Yang paling mudah yang mana? Ya kalau bagi saya menurut saya yang paling mudah sebenarnya yang sekarang. Yang biasa kita lakukan beberapa surat suara begitu. Beberapa surat suara itu kan suaranya foto paslonnya terlihat jelas. Ya, namun dari hasil simulasi kemarin sepertinya akan ada perubahan surat suara. Jadi hanya nama saja. Ya bisa jadi nama saja. Kalau yang buta huruf gimana? Kan ada pendamping. Oh iya. Di TPS nanti ada form untuk pendamping pemilih. Oh itu jadi satu pemilih yang perlu pendamping masuk bilik suara atau bagaimana? Iya, nanti ditandatangani ada formulir khususnya. Oh gitu. Ada. Setiap pemilu ada formulir untuk pendamping pemilih. Berarti tidak hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Karena kan tetap basisnya kan rahasia ya. Betul. Kalau misalkan satu kertas suara, satu surat suara untuk semua, segede apa ya? Bilik suara yang lebar itu. Yang kemarin saja kan cukup besar ya. Betul. Dibuka itu 1 bilik tuh duk-dek gitu. Ya. Beli kalau banyak. Ya mudah-mudahan nanti di 2024 ya surat suaranya juga bisa sederhana. Ya. Karena kan
sekarang KPU RI lagi gencar-gencarnya penyederhanaan surat suara. Baik itu. Disederhanakannya seperti apa tuh? Di yang tadinya besar Iya. ada apa ya? Ada foto yang mungkin nanti ada tulisan aja. Tulis nama saja. Mungkin yang tadinya kecil jadi agak besar. Oh iya betul. Ada nggak sih rencana-rencana KPU ke depan itu menggunakan e-voter misalnya, kayak di negara lain tidak lagi berbasis kertas. Kira-kira negara kita siap nggak seperti itu voter itu? Dengan yang sekarang euforia digitalisasi kan luar biasa sejak adanya COVID ini kan. Ya betul. Ya potensinya bisa aja. Gitu lah. Cuma kan lagi-lagi dasar hukumnya kan kita belum ada. Iya. Selama dasar hukumnya masih menggunakan hitungan manual, artinya aplikasi digital hanya alat bantu aja. Hanya alat bantu. Tidak menjadi ini ya. Meskipun misalkan tingkat daerah lah, dengan bupati misalkan, tetap ya. Kemarin kan pakai Sirekap 2020. Ya, Sirekap. Aplikasi rekapitulasi. Tetap yang kita pakai adalah hasil dari pleno dan berita acara secara manual. Sirekap hanya sebagai alat bantu. Oh, alat bantu saja. Oke. Ada ini nggak di sekarang penambahan kursi untuk caleg? Penambahan kursi ataupun tidak itu berdasarkan jumlah penduduk sebenarnya. Sekarang pasti bertambah tuh. Jumlah penduduk kita berapa? Sumber dari Capil itu dari semester 1 2020 sekarang 2020 ya. 2022 semester 1 2021 itu masih di angka 2.300.000. Nah itu ada kemungkinan ketentuan undang-undang pemilu, undang-undang 7 2017. Kalau penduduknya tidak lebih dari 3 juta, jumlah kursinya 50 kursi. Oh tetap ya. Berarti para caleg yang nambah kursi perbanyak jumlah penduduk Karawang. Jadi kans untuk ketemu ada ya seperti itu. Jadi sebelum 3 juta tetap 50 sekarang. Ya berarti tunggu saja nanti mungkin 2000 sekian ya. Ketika generasi milenial yang sedang masih sekolah punya cukup umur. Nah berbicara cukup umur juga kan bagi yang sudah menikah di bawah umur itu bisa 15 tahun udah nikah misalkan. Bisa masuk daftar pemilih. Masuk daftar ya. Asalkan dia mempunyai akta nikah. Oh wah. Tapi kan harus kalau minimal nikah itu kan 17 tahun kalau nggak 19 tahun ya. Kalau itu ya susah juga berarti. Ya. Tapi ada ya? Ada. Oh ada. Ada. Ini pernikahan dini gitu. Ada nih. Kebetulan kemarin saya selesai koordinasi dengan Kemenak. Bahas itu juga. Pemilih di bawah 17 tahun sudah atau pernah menikah. Ada berapa banyak? Jadi yang sudah menikah di bawah umur punya kesempatan buat nyoblos. Iya, asalkan bisa dibuktikan dengan menggunakan akta nikah ya. Apakah bisa diterbitkan? Bisa, asalkan dia diberikan dispensasi dari pengadilan agama. Oh iya. Iya betul di pengadilan. Man bisa man. Kita berapa tahun umur man? Sekolah semua ya. Udah berapa banyak Karawang? Ini sumbernya langsung dari Kemenak. Oh iya. Yang kategori menikah di bawah usia 19 tahun. Iya. Tahun 2020 ada 91 orang. Nah, tahun terus? 2021 ada 46 orang. 46 orang. Jadi lumayan ya, ada 100 lebih ya. Paling banyak di kecamatan mana? Kecamatan mana, Bang? Kita ngobrol di belakang aja. Wah, besok-besok harus ngundang Kemenak nih. Temanya adalah pernikahan dini. Ya, memang bisa ya dapat akta nikah karena dari pengadilan ya, meskipun dia di bawah umur. Karena kan ketentuannya menikah itu ada syarat-syarat umur yang tertentu ya. Betul.
Oh begitu. Kalau WNA harus ganti kewarganegaraan ya pemilu seperti ini. Oke, Kang, data itu kan rumit, Kang. Banyak sekali orang-orang yang memang tidak kuat melihat data dan sebagainya karena bikin pusing gitu. Pernah nggak sih Kang sakit Kang karena ngurusin data di Karawang nih? Karena emang bagian yang paling penting menurut saya pemilu itu pendataan calon pemilih seperti itu. Ya. Pernah drop nggak sih Kang? Karena kan harus ekstra energi kalau ini. Ya jangan dibikin rumit. Nah ini, ya betul, jangan dibikin rumit. Kalau betul. Sudah mindsetnya rumit ya pasti berpikirnya rumit terus. Rumit, pusing terus. Jadi bikin santai aja. Alhamdulillah sampai saat ini ya ngurusin data selalu diberikan kesehatan. Iya, hebatnya Kang Ihsan ini memang dia jelajahnya tinggi kemana-mana ya apalagi menjelang nanti ya Mutahiran pasti sering berkunjung ke berbagai daerah, terus pelatihan-pelatihan untuk tingkat kecamatan seperti itu ya. Juga di KPU-nya juga harus data. Bagaimana kalau masuk ke KPU Jabar Kang? Itu kapan sih? Kan sekarang lagi KPU pusat ya sedang betul. mulai masih proses ya seleksi. Nah KPU daerah itu Karawang lah sampai kapan Kang? 2023. Dulu tahun depan berarti selesai. Berarti naik ke Jabar? Belum kepikiran saya. Belum kepikiran. Masih di Karawang nyaman ya? Saya masih saat ini masih berpikir menyelesaikan tugas saya sampai akhir periode. Ini diplomatis sekali jawabannya. Tapi memang melihat track record KPU angkatan Kang Ihsan ini layak sih jadi KPU Jabar murni Jawa Barat lah. Amin, bisa aja. Nanti kan nanti 2035 KPU pusat seperti itu ya. Bisa jadi ya. Amin. Ya, kalau Allah mentakdirkan kan tidak mungkin kan. Jadi setiap doa itu harus diaminkan. Amin. Ya. Oke, itu mungkin Kang. Terima kasih waktunya di Radar Karawang Podcast ini. Sangat banyak informasi yang kita peroleh dan alhamdulillah ini akan bisa menjadi bahan bagi para calon caleg nih ya. Siap-siap saja, pendataan sudah dimulai dan tidak mungkin dapat kursi ya. Jadi harus tetap bersaing untuk perebutkan kursi di Karawang. Oke, terima kasih Kang Ihsan. Itu saja warga Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.